Hai, kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen karangan dari Seno Gumira Aji Dharma. Dan cerpen ini terpilih sebagai cerpen terbaik Kompas pada tahun 1992 dengan judul cerpen Pelajaran Mengarang. Pelajaran mengarang sudah dimulai. Kalian punya waktu 60 menit. Ujar Ibu Guru Tati. Anak-anak kelas 5 menulis dengan kepala hampir menyentuh meja. Ibu Guru Tati menawarkan 3 judul yang ditulisnya di papan putih. Judul pertama, Keluarga Kami yang Berbahagia. Judul kedua, Liburan ke Rumah Nenek. Judul ketiga, Ibu. Ibu Guru Tati memandang anak-anak manis yang menulis dengan kening berkerut. Terdengar gesekan halus pena pada kertas. Anak-anak itu sedang tenggelam ke dalam dunianya, pikir Ibu Guru Tati. Dari balik kacamatanya yang tebal, Ibu Guru Tati memandang 40 anak yang manis, yang masa depannya masih panjang, yang belum tahu kelak akan mengalami nasib macam apa. 10 menit segera berlalu, namun Sandra 10 tahun belum menulis sepatah kata pun di kertasnya. Ia memandang keluar jendela. Ada dahan bergetar ditiup angin yang kencang. Ingin rasanya ia lari keluar kelas, meninggalkan kenyataan yang sedang bermain di kepalanya. Kenyataan yang terpaksa diingatnya karena Ibu Guru Tati menyuruhnya berpikir tentang keluarga kami yang berbahagia, liburan ke rumah nenek dan ibu. Sandra memandang Ibu Guru Tati dengan benci. Setiap kali tiba saatnya pelajaran mengarang, Sandra selalu merasa mendapat kesulitan yang besar karena ia harus betul-betul mengarang. Ia tidak bisa bercerita apa adanya seperti anak-anak yang lain. Untuk judul apapun yang ditawarkan Ibu Guru Tati, anak-anak sekelasnya tinggal menuliskan kenyataan yang mereka alami. Namun Sandra tidak. Sandra harus mengarang. Dan kini Sandra mendapat pilihan yang semuanya tidak menyenangkan. Ketika berpikir tentang keluarga kami yang berbahagia, Sandra hanya mendapatkan gambaran sebuah rumah yang berantakan. Botol-botol dan kaleng-kaleng minuman yang kosong berserakan di meja lantai, bahkan sampai ke atas tempat tidur. Tumpahan bir berceceran di atas kasur yang spraynya terseret entah kemana. Bantal-bantal tak bersarung, pintu yang tak pernah tertutup, dan sejumlah manusia yang terus-menerus mendengkur, bahkan ketika Sandra pulang dari sekolah. Lewat belakang anak jadah, jangan ganggu tamu mama, ujar sebuah suara dalam ingatannya yang ingin selalu dilupakannya. 15 menit telah berlalu. Sandra tak mengerti apa yang harus dibayangkannya tentang sebuah keluarga yang bahagia. Mama, apakah Sandra punya papa? Tentu saja punya, anak setan. Tapi tidak jelas siapa. Dan kalaupun jelas siapa, belum tentu ia mau jadi papa kamu. Jelas? Belajarlah untuk hidup tanpa seorang papa. Tai kucing dengan papa. Apakah Sandra harus terus berterus terang? Tidak. Ia harus mengarang. Namun dia tidak punya gambaran tentang sesuatu yang pantas ditulisnya. 20 menit telah berlalu. Ibu Guru Tati mondar-mandir di depan kelas. Sandra mencoba berpikir tentang sesuatu yang mirip dengan liburan ke rumah nenek, dan yang masuk dalam benaknya adalah gambar seorang perempuan yang sedang berdandan di muka cermin. Seorang perempuan dengan wajah penuh kerut yang merias dirinya dengan sapuan warna yang tebal. Merah itu sangat tebal pada pipinya, hitam itu sangat tebal pada alisnya, dan wangi itu sangat memabukkan Sandra. Jangan rewel anak setan. Nanti kamu ku ajak ke tempatku kerja. Tapi awas ya, kamu tidak usah ceritakan apa-apa yang kamu lihat pada siapa-siapa. Ngerti? Awas.
Perempuan itu sudah tua dan menyebalkan. Sandra tak pernah tahu siapa dia. Ibunya memang memanggilnya Mami. Namun semua orang didengarnya memanggil dia Mami juga. Apakah anaknya begitu banyak? Ibunya sering menitipkan Sandra pada Mami itu kalau keluar kota berhari-hari, entah kemana. Di tempat kerja perempuan itu, meskipun gelap, Sandra melihat banyak orang dewasa berpeluk-pelukan sampai lengket. Sandra juga mendengar musik yang keras, tapi Mami itu melarangnya nonton. Anak siapa itu? Marty? Bapaknya? Mana aku tahu? Sandra sampai sekarang tidak mengerti mengapa ada sejumlah perempuan duduk di ruangan kaca ditonton sejumlah lelaki yang menunjuk-nunjuk mereka. Anak kecil kok dibawa ke sini sih? Ini titipan si Marty. Aku tidak mungkin meninggalkannya sendirian di rumah. Diperkosa orang malah repot nanti. Sandra masih memandang keluar jendela. Ada langit yang biru di luar sana. Seekor burung terbang dengan kepakan sayap yang anggun. 30 menit lewat tanpa permisi. Sandra mencoba berpikir tentang ibu. Apakah ia akan menulis tentang ibunya? Sandra melihat seorang perempuan yang cantik. Seorang perempuan yang selalu merokok, selalu bangun siang, yang kalau makan selalu pakai tangan, dan kaki kanannya selalu naik ke atas kursi. Apakah perempuan itu ibuku? Ia pernah terbangun malam-malam dan melihat perempuan itu menangis sendirian. Mama, Mama, kenapa menangis, Mama? Perempuan itu tidak menjawab, ia hanya menangis sambil memeluk Sandra. Sampai sekarang Sandra masih teringat kejadian itu, tetapi ia tidak pernah bertanya-tanya lagi. Sandra tahu setiap pertanyaan hanya akan dijawab dengan diam anak setan, atau bukan urusanmu anak jadah, atau sudah untung kamu kukasih makan dan kusekolahkan baik-baik. Jangan cerewet kamu anak sialan. Suatu malam, perempuan itu pulang merangkak-rangkak karena mabuk. Di ruang depan ia muntah-muntah dan tergeletak tidak bisa bangun lagi. Sandra mengepel muntahan-muntahan itu tanpa bertanya-tanya. Perempuan yang dikenalnya sebagai ibunya itu sudah biasa pulang dalam keadaan mabuk. Mama kerja apa sih? Sandra tak pernah lupa betapa banyaknya kata-kata makian dalam sebuah bahasa yang bisa dilontarkan padanya karena pertanyaan seperti itu. Tentu Sandra tahu perempuan itu mencintainya. Setiap hari Minggu perempuan itu mengajaknya jalan-jalan ke plaza ini dan ke plaza itu. Di sana Sandra bisa mendapatkan boneka, baju, es krim, kentang goreng, dan ayam goreng. Dan setiap kali Sandra makan, perempuan itu selalu menatapnya dengan penuh cinta dan seperti tidak puas-puasnya. Perempuan itu selalu melap mulut Sandra yang belepotan dengan es krim sambil berbisik, Sandra, Sandra. Kadang-kadang sebelum tidur perempuan itu membacakan sebuah cerita dari sebuah buku berbahasa Inggris dengan gambar-gambar berwarna. Selesai membacakan cerita, perempuan itu akan mencium Sandra dan selalu memintanya berjanji menjadi anak baik-baik. Berjanjilah pada Mama, kamu akan jadi perempuan baik-baik, Sandra. Seperti Mama. Bukan seperti Mama. Jangan seperti Mama. Sandra selalu belajar untuk menepati janjinya dan ia memang menjadi anak yang patuh. Namun perempuan itu tak selalu berperilaku manis begitu. Berkelebatan di benak Sandra bibir merah yang terus-menerus mengeluarkan asap, mulut yang selalu berbau minuman keras, mata yang kuyu, wajah yang pucat, dan pagar. Tentu saja Sandra selalu ingat apa yang tertulis dalam pagar ibunya. Setiap kali pagar itu berbunyi, kalau sedang merias diri di muka cermin, perempuan itu selalu meminta Sandra memencet tombol
dan membacakannya. Ditunggu di M, kamar 505, pukul 20.00. Sandra tahu setiap kali Bagir itu menyebut nama hotel, nomor kamar, dan sebuah jam pertemuan, ibunya akan pulang terlambat, kadang-kadang malah tidak pulang sampai 2 atau 3 hari. Kalau sudah begitu, Sandra akan merasa sangat merindukan perempuan itu. Tapi begitulah, ia sudah belajar untuk tidak pernah mengungkapkannya. 40 menit lewat sudah. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan, kata ibu guru Tati. Belum ada secoret kata pun di kertas Sandra. Masih putih, bersih, tanpa setitik pun noda. Beberapa anak yang sampai hari itu belum mempunyai persoalan yang terlalu berarti dalam hidupnya menulis dengan lancar. Beberapa di antaranya sudah selesai dan setelah menyerahkannya segera berlari keluar kelas. Sandra belum tahu judul apa yang harus ditulisnya. Kertasmu masih kosong, Sandra? Ibu guru Tati tiba-tiba bertanya. Sandra tidak menjawab. Ia mulai menulis judulnya. Ibu. Namun begitu ibu guru Tati pergi, ia melamun lagi. Mama, Mama, bisiknya dalam hati. Bahkan dalam hati pun Sandra telah terbiasa hanya berbisik. Ia juga hanya berbisik malam itu ketika terbangun karena dipindahkan ke kolong ranjang. Perempuan itu barangkali mengira ia masih tidur. Karena masih tidur, maka Sandra tak akan pernah mendengar suara lenguhan, yang panjang maupun yang pendek di atas ranjang. Perempuan itu juga tak mengira bahwa Sandra masih terbangun ketika dirinya terkapar tanpa daya dan lelaki yang memeluknya sudah mendengkur keras sekali. Perempuan itu tak mendengar lagi ketika di kolong ranjang Sandra berbisik tertahan-tahan. Mama, Mama. Dan pipinya basah oleh air mata. Waktu habis. Kumpulkan semua ke depan, ujar ibu guru Tati. Semua anak berdiri dan menumpuk karangannya di meja guru. Sandra menyelipkan kertasnya di tengah. Di rumahnya, sambil nonton RCTI, ibu guru Tati yang belum berkeluarga memeriksa pekerjaan murid-muridnya. Setelah membaca separuh dari tumpukan karangan itu, ibu guru Tati berkesimpulan, murid-muridnya mengalami masa kanak-kanak yang indah. Ia memang belum sampai kepada karangan Sandra yang hanya berisi kalimat sepotong, ibuku seorang pelacur. Demikianlah cerpen dengan judul Pelajaran Mengarang. Palmerah, 30 November 1991.